lagi nih Bang Sabto. Saya melihat di situ ada kayak patung macan ya. Ada istilahnya patung macan tuh yang berkaitan dengan si Uyut Kalong ini nih. Buat saya penasaran apa itu sebenarnya tuh patung macan gitu tuh. Sebenarnya pada zamannya sih, karena dia dulunya mengabdi ya ke suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Aris dan member kita yang baru namanya Abang Sabto alias Saputra. Nah, di sini kita akan ngebahas pemakaman Uyut Kalong ya, Ya, Bang Sabto, yang ada di Tambun. Yang ada di Tambun itu gimana sih tentang seluk-beluknya sejarah dan cerita-cerita apa sih rumor-rumor yang ada di Kalong ini, bisa cerita Bang Sabto? Ya, dari cerita warga setempat, beliau ini dulu suka pengantar pesan ke suatu kerajaan di Cirebon. Itu pada zaman dulu ya, Pada era zaman kerajaan. terus itu lagi sejarahnya. Dan yang keanehannya gitu, kalau kata warga setempat itu, pernah ada beberapa orang dalam target pencarian operasi DPO lah ya. Dia masuk ke makam tersebut, dan di saat polisi itu memasuki makam beliau tersebut, makam keramat tersebut, orang itu tak terlihat. Nah, itu apakah dari karohmah, apa dari energi spiritual itu bisa 6 orang itu bisa nggak ketahuan gitu, padahal jelas-jelas mereka ada di dalam situ, tapi kenapa polisi itu bisa nggak kelihatan? Menurut Abang Sabto sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri, karena lingkupan energi, kelebihan beliau yang diturunkan mukjizat gitu. Semua itu kembali lagi bukan karena makam gitu kan. Semua itu karena energi ya dan kelebihan lah. Jadi yang paling jelas adalah orang itu tersebut ada di situ, tapi seakan-akan polisi itu tak melihatnya. Jadi dari energi ya, dari dampak energi tersebut. Nah, ini satu lagi nih Bang Sabto. Saya melihat di situ ada kayak patung macan ya. Ada istilahnya patung macan tuh yang berkaitan dengan si Uyut Kalong ini nih. Buat saya penasaran apa itu sebenarnya tuh patung macan gitu tuh. Sebenarnya pada zamannya sih, karena dia dulunya mengabdi ya ke suatu kerajaan Pajajaran. Ya pasti kalian kenal lah kalau udah menceritakan Pajajaran itu tentang Prabu Siliwangi lah ya. Nah, mungkin beliau mengabdi ke kerajaan tersebut, makanya dia mempunyai siloka atau simbol dengan patung macan. Oh, siloka itu artinya adalah simbol ya. Itu hanya simbol Simbol kekuatan pada era zamannya. era zaman waktu itu. Nah, ada lagi nih. Ada lagi. Saya kemarin melihat Bang Sabto nih, dia narik benda pusaka. Nah, yang saya kaget ini, benda pusakanya itu berupa tombak ya, kayak tombak. Dibilang, saya kira itu awalnya keris, tapi Abang Sabto sendiri menjelaskan bahwa itu adalah sebuah tombak. Apa ada hubungannya tombak itu dengan makam tersebut? Apa pada zaman kerajaan atau gimana? Bisa jelaskan itu maksud dari tombak itu? Jadi gini, di saat saya membuka pintu gerbang alam takdir gaib, Oh iya. di situ saya ditemuin sosok panglima. Sosok panglima berpakaian seperti zaman dahulu. Zaman Ada eranya kerajaan. Oke. Terus? Saya bertarung dengan dia, dan saya yang tertarik dengan situasi itu. Ada salah satu naga api. Oh, gelap. Naga api itu diiringin buah macan. Saya tertarik dengan naga api tersebut. Di saat saya pertarungan tersebut, naga api itu menghilang. Makanya saya bisa mendapatkan suatu wejengan atau titipan suatu barang yang berupa pusaka tombak. Ini ngomong-ngomong nih, bahaya nih. Sering banget di kayak masyarakat nih, temen-temen kita. Kayak barang mustika itu. Kebanyakan kayak gini. Barang mustika ini nih buat ilmu kebal lah apa gitu kan, buat ilmu kebal, buat tektok, buat pengasihan.
itu menurut Bang Sabto kayak gimana itu Bang? Sebenarnya gini, benda itu nggak mempunyai energi apa-apa dan tidak bisa mengabulkan suatu keinginan kita. Oh, Semua itu kembali lagi, cuma setan yang menyesatkan kita. Hanya kebetulan lah pada intinya gitu. Sebenarnya suatu benda ini kan benda mati. iya betul Ya, masuk akal. ini hanya benda mati. Peribahasanya benda mati ini aja bisa mempunyai suatu lingkupan energi gitu kan. Apalagi kita sebagai manusia hidup yang kita dasarnya benar-benar hidup, segala-galanya kita minta apa sih yang nggak dikasih sama Allah. Nah, iya. Makanya gini, Setuju banget. orang sekarang banyak yang menyalahgunakan tentang sebuah keris. Keris ini bisa buat inilah, keris ini bisa buat inilah gitu kan. Ya buat hajat keinginan mereka. Sebenarnya nggak itu. Keris itu hanya seni budaya yang leluhur tinggalkan gitu kan. Kita jangan percaya keris itu bisa ini bisa itu. Karena gini. Kan kalau kalian percaya adanya Allah kan di surat ayat kursi jatuhnya Quran. Wasya kursiyuhus samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah mengetahui dari depan dan belakang seseorang. Saat kita bersalat, saat kita beribadah kepada Allah, saat kita meminta sama Allah, kita selalu mengucap saat pengen salat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ kita udah mengucap bahwa sesungguhnya kehidupan kita, amal ibadah kita, hidup mati kita serahkan semua sama Allah. Tapi kenapa orang pada mempercayai dari sebuah benda, katanya semar ini bisa buat penglaris dagangan, benda mati ini ya Allah. Terus keris ini bisa membuat datangan kekebalan. Sebenarnya itu enggak. Itu tipu daya trik setan. Gitu. Kembali lagi, musuh terberat kita itu setan. Semua kelebihan itu Allah datengin itu biar kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Ini benda mati kok bisa gitu kan mendatangkan sebuah hajat. Apalagi kita yang peribahasanya dikasih yang makhluk paling sempurna lah dibanding jin. Kita berwujud, kita mempunyai segala hawa. Kita tinggal minta apa yang nggak dikasih sama Allah. Sebenarnya di situ itu kita harus mempunyai pemikiran yang jernih gitu. Allah turunkan suatu keberkahan, suatu kemukjizatan melalui benda mati itu sebenarnya buat daya pikir manusia biar lebih jernih lagi. Jadi kesimpulannya gitu teman-teman, bahwa sesungguhnya kayak keris kayak tombak yang Bang Sabto dapat gitu, itu sebenarnya apa sih budaya orang zaman dulu itu bisa didapetin bukan untuk disembah tapi untuk dirawat. Ini loh budaya orang nenek moyang kita nih, ini barang senjata perangnya kayak gini, itu butuh dirawat, butuh dirawat maksudnya bukan untuk disembah ya, jangan salah tafsir di sini. Untuk ini untuk dikenang buat anak cucu dia mungkin orang zaman dulu seperti itu. Jadi kesimpulannya, barang mustika apapun itu nggak bisa apapun. Itu Allah yang menyerang kita, amin ya. Yang nggak iman Islam kita selalu dilindungi sama Allah, amin. Bang Sabto, kita pas lagi ngeliat video abang tuh ya, ada tawasul. Apa sih sebenarnya konsepnya dari tawasul gitu? Jadi pada intinya gini, kalau kita saat bertamu ke rumah orang, kalau kita langsung lonong aja masuk ke dalam rumah orang, pasti orang tersebut meneriakkan kita maling tanpa ada sopan santunnya, tata keramanya. Sama di alam gaib pun begitu. Di saat kita pengen mempunyai suatu hajat lah ya, benda, kenang-kenangan atau wejangan, kita tarikan di situ. Kita bagusnya pamit dulu, izin dulu, minta dulu sama tuan rumah yang di situ. Kita mengirim doa ya. Kita ngirim doa, kita ngiringin dia. Bukan bermaksud lain, nggak ada tujuan lain. Kita niatnya di sana bersilaturahmi. Benar, walaupun mereka nggak bisa ngeliat kita, tapi dia bisa ngeliat kita ya kan. Jadi ya lebih sopannya seperti itulah, mereka juga sama mungkin ya. Terus dari tawasul tersebut itu pengaruhnya apa sih menurut energi gaib gitu? Apakah membuka kayak dunia panah ke dunia nyata ke dunia gaib?
dimensi lain gaib gitu. Jadi gini, kalau kita bertawasul itu seenggaknya kita udah minta izin, minta restu sama apa leluhur yang ada di situ. Jadi kalau kita udah meminta restu atau izin, otomatis sebuah gerbang itu akan terbuka dengan sendirinya, dan itu akan menjadi lebih mudah lagi untuk mendapatkan apa yang kita sedang cari. Jadi kesimpulannya tawasul itu membuka tali silaturahmi, mengirimi doa agar apa ya, permisi kita itu bisa diterima baik oleh penghuni-penghuni di situ. Nah, menurut Bang Sabto sendiri nih, kita kan udah ngebahas masalah sejarahnya lah, sejarahnya, terus tentang pengertian dari benda mustika, pusaka, terus pengertian dari tawasul. Nah, pesan moral nih, pesan moral buat teman-teman kita yang ada di sana. Pesan saya satu, dimanapun kalian berada melewati tempat yang angker, yang menurut peribahasanya orang awam itu angker, merinding bulu gitu kita berdiri gitu kan. Di situ kita harus pamit, permisi. Soalnya di alam mereka, di alam gaib pun berlaku tata krama sopan santun. Mereka pun pengen seperti kita. Ada pengen dihargain gitu kan. Bahwa mereka tuh ada, emang dia makhluk yang tak kasat mata. Tapi mereka ada. Makanya di situ kan orang-orang yang belajar ilmu supranatural gitu kan. Intinya jangan pernah lepas kewajiban. Mau itu sebagai umat Islam, sholat, ya kan, berzikir, jalanin itu karena kewajiban. Jangan dicampur dengan ambisi. Kebanyakan orang sekarang itu belajar ilmu, berzikir, memintanya hanya untuk kemauannya saja gitu. Jadi dia rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir karena kepenginannya mempunyai suatu ilmu tersebut. Bukan karena Allah. Bukan gitu karena ya. Allah. Sebenarnya keikhlasan kita yang merestui segala mukjizat itu datang. Ini diskusi kita dengan Bang Sabto. Mungkin apa ya? Ada pelajaran-pelajaran yang tersendiri yang bisa kalian petik. Ya, jadi gini teman-teman, diskusi kita dengan Bang Sabto. Kalau pengen tahu video selengkapnya pas Bang Sabto ini ngelakuin ritual penarikan barang ya, bisa kunjungi di channel apa? Di YouTube Bermumhang, cari aja penarikan benda pusaka di makam keramat Tambun. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, tetap dukung channel kami. Pokoknya gue juga jadi member juga di channel ini. Pokoknya tetap tonton terus keseruan kami di video-video selanjutnya. Kalau kita malam ini dan ditemani oleh Bapak Saputra dan Pak Buyuk keamanan warga Lampung Tambun. Terima kasih sudah mengikuti video kami.